Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan petunjuknya berupa Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang diwariskan kepada kita semua. Sebelumnya, biarkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Refatia Nafisa Zakaria. Saya bisa dipanggil Vio. NIM saya 10104240050. Saya berasal dari S1 Teknik Fisika, kelas TF 4802. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang warisan, biasanya yang terlintas di benak kita adalah harta, yaitu rumah, tanah, kendaraan, ataupun uang. Namun, ketahuilah, ada warisan yang nilainya jauh melebihi harta benda, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti yang tertera di surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Baik, dengan penjelasan di atas, pasti kalian sudah tahu nih kita mau membahas apa pada video kali ini. Ya, kita akan membahas Al-Quran dan hadis adalah warisan terbaik bagi hidup kita. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis riwayat Muslim." Dan kedua itu ada surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari hadis ini kita paham bahwa warisan Rasulullah bukan emas dan perak, tetapi petunjuk hidup. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, sedangkan hadis adalah penjelasan Rasulullah terhadap wahyu itu. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah sekalian, coba bayangkan betapa besar kasih sayang Allah ketika menurunkan Al-Quran. Di dalamnya terkandung petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Sedangkan hadis menjelaskan bagaimana kita menerapkan ayat-ayat itu dalam kehidupan nyata. Al-Quran dan hadis bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diresapi, dipahami, dan diamalkan. Sayangnya, banyak di antara kita yang baru membacakan saat tadarus Ramadan atau sekadar sebagai rutinitas tanpa benar-benar merenungi maknanya. Padahal Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, petunjuk bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali ke jalan yang lurus. Jamaah yang berbahagia, dunia ini sana,
semua harta, jabatan, dan popularitas bisa hilang dalam sekejap. Namun, Al-Quran dan hadis jika kita pegang teguh akan menjadi penolong di dunia dan syafaat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai warisan terbaik dalam keluarga kita. Didik anak-anak untuk mencintai dan memahami Al-Quran, bukan hanya karena mereka bisa membacanya, tapi agar mereka bisa hidup dengannya. Baik, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mewarisi petunjuk Allah ini, memegangnya erat dan menjadikannya pelita dalam setiap langkah hidup kita. Karena warisan harta bisa habis, tapi warisan iman dan akan kekal bahkan setelah kita meninggal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.